Halo, nama gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau review film atau bisa juga disebut recap film yang judulnya Countdown, yang rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Justin Deck. Ini merupakan review pertama dan merupakan video pertama setelah sekian lama channel ini meninggal dan ganti-ganti konten. Tapi nggak usah khawatir, ke depan channel ini bakal lebih aktif lagi buat upload video tentang film dan game. Buat teman-teman yang baru gabung, di bawah video ini ada tombol subscribe. Nanti tolong pencetin setelah video ini selesai. Kita bikin perjanjian ya. Kalau kalian nonton video ini sampai habis, wajib subrek ya. Oke, gaskan lur. Cerita diawali dengan sekelompok remaja yang sedang berpesta dan membicarakan aplikasi-aplikasi yang tengah populer. Di tengah perbincangan tersebut, salah satu dari mereka mengunduh aplikasi mencurigakan bernama Countdown. Sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memberitahu waktu kematian seseorang. Wow. Karena menganggap bahwa aplikasi Countdown hanyalah sebuah candaan, mereka memutuskan untuk sama-sama mengunduhnya dan saling membandingkan waktu kematian mereka. Nah, salah satu dari mereka yaitu Courtney yang diperankan oleh Annie Winters memiliki waktu kematian yang akan datang dalam beberapa jam. Singkat cerita, Mbak Courtney ini dan cowoknya hendak pulang dari pesta tersebut. Namun karena kondisi cowok yang mabuk gara-gara kebanyakan minum ciu, Court nggak percaya dan memilih jalan kaki aja sampai rumah. Di dalam perjalanan, Court merasa diikuti oleh sesuatu sampai akhirnya dia berhasil masuk ke rumah. Namun saat di rumah, sosok itu masih mengikutinya sampai akhirnya dia tewas mengenaskan dan kematiannya pun tak wajar. Lalu cowoknya yang tadi nyetir pun sambil teler, dia menabrak pohon sana keling. Film pun dimulai. Latar cerita beralih ke rumah sakit sumber waras di mana seorang suster bernama Quinn yang diperankan oleh Elizabeth Lail bekerja. Quinn menangani seorang pasien bernama Evan yang diperankan oleh Dylan Lane, seorang remaja yang merupakan kekasih Courtney. Evan yang harus menjalani sebuah operasi karena kecelakaan yang menimpanya, tengah merasa takut dan resah. Saat itulah Quinn mengajaknya mengobrol dan mendapatkan fakta bahwa Evan merasa resah karena aplikasi Countdown yang ia unduh menunjukkan kalau sisa umurnya hanya tinggal 19 jam lagi. Karena penasaran, Quinn pun ikut download aplikasi tersebut dan mendapat kabar yang mencengangkan, yaitu sisa umurnya hanya tinggal 2 hari, 22 jam, dan sekian detik. Saat Evan akan melakukan operasi beberapa menit lagi, dia merasa kalau ada sosok hitam yang sedang mengintainya. Singkat cerita, Evan terbunuh di suatu ruangan yang gelap dan dokter di sana pun mengira kalau dia terjatuh dari tangga. Kembali ke Quinn, karena dia terus-terusan cemas akibat waktu di aplikasi tersebut, kemudian Quinn pun berniat membeli handphone baru agar semuanya baru tanpa ada aplikasi laknat itu. Tapi secara misterius, aplikasi itu sudah terinstall otomatis di HP barunya. Dan dalam hati berkata, "Dahlah." Lalu Quinn pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang juga menggunakan aplikasi tersebut dan sama-sama akan mati beberapa waktu lagi. Beda-beda tipis saja. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki dan menemui pendeta. Namun setelah sampai di sana, si pendeta mengatakan dia tidak bisa membantu dan akhirnya memberikan kontak temannya yang lebih tepat menangani hal ini. Sesampainya di orang tersebut, si pendeta satu ini malah bercerita tentang legenda persetanan. Nampaknya dia suka sama hal yang berbau iblis, setan, dan lain-lain. Big time. I mean, I don't want you guys to, of course, but demons, woo! I mean, that's kind of what got me into the cloth in the first place. Si pendeta berkata cerita di buku ini sama, tapi kali ini muslihat iblis dikemas dengan lebih modern. Kalau saya tahu kodenya, maka saya bisa lebih memastikannya, kata dia.
Lalu mereka berdua memutuskan untuk kembali kepada tukang oprek yang tempo dulu didatengin. Namun kali ini berniat untuk meretas aplikasi tersebut dengan iming-iming kartu kredit yang isinya lumayan. Dan berhasil meretas aplikasi laknat itu dengan cara menambah billing Quinn, Matt, dan adiknya Quinn. Holy shit, it's working. Look at his phone. It works. Quinn dan Matt memutuskan untuk tidur berdua satu malam ini. Enak temen, bener kenal. Tapi si Matt malah tidur di bawah. Saat tertidur, Quinn terbangun dan ternyata billing mereka kembali normal. It went back to what it was. Oh, shit. So did mine. Tapi karena Quinn sempat ngefoto coding aplikasi ini yang ternyata berisi bahasa Latin, kemudian mereka memutuskan untuk menghampiri orang yang kemarin, dan orang tersebut pun berhasil menerjemahkannya. Singkat cerita, mereka membuat lingkaran dengan menggunakan garam agar si iblis nggak bisa nyentuh mereka. Namun namanya iblis ya, dia tipu-tipu, dan si Matt pun tertipu muslihat jin tersebut, tertipu muslihat iblis tersebut, dan dia keluar dari lingkaran. Lalu akhirnya meninggal ketabrak mobil. We did it. You let me go. Adiknya yang terluka pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan ditangani oleh Dr. Sullivan. Oh ya, Dr. Sullivan ini yang tempo hari pernah ngajak Quinn ciuman, dan Quinn pun menolak dengan cara mendorongnya. Namun Dr. Sullivan merekayasa ke atasan kalau Dr. Sullivan lah yang dirayu Quinn dan dipojokin. Akhirnya Quinn yang diskors, japingan. Kembali ke alur, saat Dr. Sullivan sedang di ruangannya, Quinn pun datang. Entah apa yang direncanakan Quinn, katanya dia mau berterima kasih karena udah ngobatin adiknya. I wanted to thank you for helping my sister. And say that I'm sorry. You think I'm stupid? Namun Dr. Sullivan tahu kalau Quinn ada maunya. Wah, ada maunya nih orang. Dan dia langsung menolaknya. Tapi tidak dengan Johnny-nya. Johnny dia berkata, "Terobos aja lah anjing." Dan dokter pun menuruti rayuan Quinn untuk datang ke sayap gedung yang gelap. Wah, asik nih, jadi jot-jotan, kata lubuk hati Dr. Sullivan. Tapi ternyata Quinn menjebak Dr. Sullivan dengan bersiap membunuh dokter itu duluan sebelum iblis membunuhnya. Karena dia percaya kalau dibunuh sebelum waktunya, kutukan itu akan berhenti. Ini juga kata si pendeta yang tadi. I hear you breathing. Kill you 3 times, you piece of shit! I don't! It's either him or you. See that? He has the app. If he dies before he's supposed to, it'll break the curse. Win! Tapi walaupun aimnya mantap, Dr. Sullivan pun berhasil kabur. Agak wagu ya, kenapa linggis ini ada di rumah sakit? Kan bisa pakai barang yang lain gitu. Karena waktu tinggal dikit lagi, lalu Quinn sendiri yang akan mematahkan kutukannya dengan cara menyuntikkan cairan morfin ke dalam tubuh sendiri hingga dia mati. No, you're not in control anymore. I am. Usaha itu pun berhasil, iblis akhirnya lenyap. Namun dengan rencana Quinn yang menyediakan penawar morfin di sakunya, Quinn kembali hidup. I told you I'd always be with you. Scene berakhir di sebuah pemakaman untuk berziarah ke makam ibunya Quinn. Dan pada saat mereka hendak meninggalkan makam, tiba-tiba ada notifikasi yang muncul di HP-nya kalau aplikasi tersebut terinstall sebagai versi 2 dan film pun bersambung. Oke, itulah alur cerita dari film yang berjudul Countdown yang dirilis pada tahun 2019 kemarin. Menurut gua sih film ini mantul ya, tegangnya dari awal dapet, jump scare-nya juga cukup jancuk. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Alangkah senangnya kalau kalian mau subscribe channel ini, karena ini video awal-awalan, jadi ya maklum lah kalau masih belum mantap. Tapi masukan kalian sangat diharapkan agar channel ini lebih mantap lagi di kemudian hari.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, buat yang nanya kemana kelanjutan si Dr. Sullivan, kok nggak ngelaporin Quinn karena udah berusaha ngebunuh. Dr. Sullivan ditangkap Pak Paul karena banyak yang lapor kalau dia adalah lelaki kotor. Wah, Johnny-nya gacor.